Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda di STIT yang ke-10. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Bupati Lombok Timur yang telah bersedia berkenan untuk menghadiri acara wisuda ini. Kepada Kakanda anggota DPR Komisi 8 Pak Haji Rahmat Hidayat yang saya muliakan, bahwa kebanggaan bagi kami semua di STIT Palapa ini di Desa Selebu Ketangge, Lombok Timur, bisa dihadiri oleh Pak Bupati sekaligus oleh anggota DPR Republik Indonesia. Yang ketiga, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Kopertis 14 yang telah memberikan rekomendasi tentunya sehingga wisuda ini bisa dilaksanakan. Tanpa rekomendasi dari Kopertis tidak bisa dilaksanakan. Bahkan pernah ada undangan, itu gara-gara Kopertis tidak ngasih rekomendasi, dibatalkan wisudanya. Nah, oleh karena itu kehadiran beliau adalah satu tanda bahwa rekomendasi beliau adalah sangat-sangat penting. Kepada para tokoh, para alim ulama, tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan, memberikan doa hingga STIT Palapa ini dapat berjalan sampai sekarang ini. Kepada para undangan dari Polri dan TNI yang telah hadir pada saat ini, kami sampaikan terima kasih. Kepada Bapak Ibu para undangan yang putra putrinya sedang wisuda, kami sampaikan selamat berbahagia. Dan wabil khusus kepada Senat STIT ini kami sampaikan juga rasa bangga bahwa rapat terbuka, yang pada ini rapat terbuka para Senat, yang pada itu rapat terbuka karena terbuka tempatnya. Tapi kalau rapat Senat berarti bisa ditutup, tapi karena rapat terbuka Senat yang ke berapa ini, yang tahu yang 10. Tidak bisa kami sampaikan kebanggaan bahwa yang ke-10 ini adalah yang dihadiri oleh para tokoh. Memang suasananya memang suasana menjelang tahun 2023 2024 ini memang semakin akrab silaturahim kita. Kenapa demikian? Kita sudah terlalu lelah berhadapan dengan 2018 gempa. Lelah sekali kita berhadapan 2019 COVID. Nah, baru sekarang ini lagi bahwa kita bisa offline untuk melaksanakan wisuda. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi STIT sebetulnya mudah-mudahan sudah ada dokumen. Menurut catatan saya kurang lebih bahwa STIT ini sudah mengeluarkan sarjana itu tidak kurang dari 1.500. Kalau itu mempunyai catatan, ada sekarang penilaian di Bapak Kopertis IQ 1 sampai 8. Salah satu IQ yang dinilai itu adalah outputnya, keluarannya. Banyak sekali perguruan tinggi yang tidak punya data kemana lulusannya itu. Nah, mudah-mudahan STIT itu punya catatan bahwa kemana dan bekerja di mana alumninya itu. Nah, misalnya kalau Kakanda Pak Haji Rahmat menanyakan bahwa berapa lulusan STIT, apa lulusannya, kita harus tahu memberikan data itu. Nah, kalau
beliau menanya kita tidak tahu sebagai kampus, ya jadi wajar saja bahwa tidak terakomodir, tidak diangkat lulusan kita. Nah, oleh karena itu mulai kesempatan ini, mulai hari ini sebagai pembina meminta dengan hormat kepada pimpinan, ketua state untuk mencatat dari sekarang nama-nama lulusannya, program studinya, dan min 1 setahun itu sudah kerja di mana saja, dan itu akan memberikan nilai untuk mengangkat akreditasi. Jadi IQ-nya itu sampai 8 itu harus diisi, dan tidak ada tawar menawar atau diskusi bahwa mau tidak ada pilihan, harus mengisi tentang IQ itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat sekarang ini lebih dari 100 juga alumni wisudanya. Nah, dari 1.500 ini Bapak Bupati, ini dulu adalah sawah yang tidak terlalu produktif, setahun sekali baru mendapatkan hasil, dan satu kali kegiatan tani kurang lebih 3 bulan. Nah, tapi kalau mendidik ini, sekali lagi, kalau kegiatan pertanian ini manfaatnya itu bisa kita rasakan paling-paling setahun. Tetapi dengan pendidikan ini butuh waktu 4-5 tahun untuk menyelesaikan, tapi manfaatnya bisa kita rasakan sampai ratusan tahun. Nah, itu sebabnya bahwa pilihan Pak Dr. Lalu Haji Fahri itu tepat. Sawah ini dirubah, dimanipulasi menjadi daerah pendidikan. Jadi daripada mendapatkan hasil hanya manfaatnya setahun, lebih baik kalau produktivitasnya itu dari pendidikan sudah hasilnya untuk ratusan tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia perguruan tinggi itu dia bisa bergerak kalau ada masalah. Jadi kalau misalnya STIT ini banyak masalah, itu sebetulnya berkah. Karena setiap masalah itu harus ada penyelesaiannya, ada pisahnya. Mencari masalah dan mengidentifikasikan masalah di perguruan tinggi itu jadi kendala. Banyak teman-teman yang kuliah di doktor mencari masalah itu nggak bisa. Membahasnya bisa, tapi mencari, mengidentifikasi masalah itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu kalau ada masalah di sini itu berkah. Jadi, bagaimana membuat masalah itu bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu mungkin Kakak Minda Mbak Rahmat kalau mau lebih semarak, itu pendekatannya kepada ibu-ibu. Karena itu bisa satu generasi. Yang kedua, kenapa ibu-ibu itu harus dihormati terlebih dahulu? Yang melahirkan ibu-ibu. Berdasarkan pengamatan saya, kalau ibu-ibu itu mengidamnya terlalu keras, pengamatan saya Pak Ketuaan itu laki-laki anaknya. Nah, ini pernah enggak? Makanya hadis itu ibu yang dihormati, karena dia lebih dominan untuk menentukan anaknya laki atau perempuan. Ibu-ibu. Yang kedua, pada saat dia hamil, kalau dia terlalu cerewet, banyak kebutuhannya, mau ke mall saja, biasanya anaknya laki. Nah, ini hasil pengamatan, belum penelitian. Nah, oleh karena itu maksud saya bahwa peran, kedudukan, dan fungsi ibu-ibu ini adalah sangat penting dalam segala hal. Kelemahannya adalah seorang ibu-ibu itu paling senang disanjung walaupun dibohongi. Paling senang sanjung. Dia sudah kulitnya hitam dikatakan putih, senang dia. Tapi kalau dibilang hitam lecen, marah dia. Nah, oleh karena itu pendekatan ke ibu-ibu itu adalah lebih senang disanjung walaupun dibohongi. Nah, oleh karena itu sekali lagi pengelola ke depan ini bahwa yang ingin saya simpulkan itu sebetulnya bahwa kita di perguruan tinggi itu harus mampu melihat suatu masalah, harus mampu melihat suatu persoalan, mengidentifikasi persoalan itu, sehingga itu berkah untuk menyelesaikan ke hal yang lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bukti-bukti bahwa ternyata kalau kita mau mencari masalah, sebetulnya yang paling mudah itu dari Al-Quran dan hadis. Daripada kita bingung mencari masalah untuk penelitian dan disertasi, ya Bu Yusfi. Bu Yusfi ini saya mengenal beliau pada waktu diizinkan untuk berkenalan sama beliau
dari Pasca Sarjana UIN. Saya diminta untuk ikut mengoreksi tentang disertasinya. Di Kecamatan Kerak ini Pak Bupati sudah ada 2 guru besar, 3. Di tengah-tengah Selebung, di Jaruaru 1 sebelah barat dan sebelah timur tetangga ada 3 guru besar. Di state ini sudah ada 2 doktornya ya, 2 doktornya yang tetap. Mau 3 masih konsultasi. Yang ketiga itu masih konsultasi. Ya, ini kebetulan dari Kopertis ini ada datang, nanti datangnya beliau itu akan memberikan support juga kepada dosen-dosen yang ada di sini. Bapak Ibu saya hormati sekali lagi bahwa tentu saya tidak ingin memperpanjang ini karena ada Pak Bupati yang juga akan memberikan arahannya kepada kami, kepada kita semua, dan kita sangat berharap kepada Pak Bupati untuk memberikan arahannya sebagai referensi kami, sebagai pedoman kami untuk menindaklanjuti tentang SDIT yang sudah ada ini. Kemudian kami mengundang kepada Kakanda Haji Rahmat Hidayat untuk memberikan arahan pada kami bagaimana agar supaya STIT ini yang ada di Kecamatan Keruak, jauh dari kota tapi masih bisa Pak Haji Fahri ini berjuang walaupun kuliahnya itu sangat mantap dia karena panjang waktunya. Tapi pada akhirnya juga dapat diraih. Itu adalah bisa dicontoh bagi kita semua bahwa beliau tidak pernah bosan-bosan dalam melaksanakan pendidikan, dalam mendidik anak cucunya, keluarganya, sehingga kehadiran dari state ini adalah representatif dari kami semua. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.